Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat menyapa lagi saudara. Dan dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kekuatan, kasih, dan kemurahan Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita semuanya. Amin. Mari kita mau sembah Tuhan pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya melakukan aktivitas, mari kita mau mengucap syukur buat hari yang baru, buat nafas yang baru, buat kebaikan Tuhan yang sungguhlah ajaib, yang sungguhlah mempesona atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu, kemurahan-Mu. Oh. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Segala hormat bagimu, segala pujian bagimu Tuhan. Ku menyembah-Mu. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, thank you God, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Oh, dalam anugerah-Mu, dalam kuasa-Mu, ku dapat merasakan
Glory bagimu Tuhan, glory Yesus, ku menyembahmu Tuhan Yesus. Glory, 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 glory bagimu Tuhan. Ku mau menyembah, ku mau menyembahmu. Glory anamasyo, ku menyembahmu Tuhan, ku meninggikanmu Yesus. Glory bagimu, glory bagimu, glory, glory anamu. Ibiri anamasyo, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, anamu, menyembahmu, menyembah, menyembahmu. Glory, glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus Tuhan. Ibiri anamasyo, Yesus, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembahmu. Haleluya, oh, glory, glory, glory. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih buat rahmat-Mu, buat kebaikan-Mu. Oh, 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 oh. Terima kasih, terima kasih. Glory bagimu, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpuji namamu, terpuji namamu. Segala kemuliaan hormat bagimu. Biarlah kami meninggikan Engkau Tuhan di atas segala-galanya, di atas segala-galanya. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. Oh, glory, glory bagimu, glory bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Haleluya, oh, Yesus. Ku bersyukur padamu, ku menyembahmu, ku meninggikan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Sungguh Tuhan Kau mempesona buat kehidupan kami. Tak henti-hentinya kebaikan-Mu, kasih setia-Mu menghampiri buat kehidupan kami. Haleluya, oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Oh Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sekali lagi katakan, oh Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Oh Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, kasih-Mu segera mempesona buat kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona hidupku. Oh Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sama-sama katakan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami sembah, ku sembah Kau Tuhan, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Glory, sepanjang umur hidupku. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Hiarana mata karanamo, ya namo,
Yesus, glory bagimu, menyembahmu. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus, glory bagimu, glory bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, glory bagimu. Terima kasih, terima kasih. Kipata karana mata karana ma papa 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 karana masiki pidi ranamo siki pidi yanamo yanamo glory sembahmu, menyembahmu, menyembah, menyembah, menyembahmu Tuhan Yesus, ku muliakan namamu. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami terus tinggal dalam hadirat-Mu, menikmati akan kemurahan-Mu, nikmati akan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemurahan-Mu demi kemurahan-Mu yang lebih daripada hidup, Tuhan limpahkan buat kami. Dalam hadirat-Mu kami dipuaskan. Dalam hadirat-Mu kami dimerdekakan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Oh, ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu.
Sekali lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Ku ingin tetap di sini menikmati-Mu Tuhan, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi katakan, ku ingin tetap di sini menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Makasih Tuhan, kami tetap terus di dalam hadirat-Mu, menikmati akan kasih setia Tuhan buat kehidupan kami. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat sebuah renungan kita pada hari ini yang terambil di 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan 18. Dikatakan firman Tuhan, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dikatakan firman Tuhan bahwa saudara dan saya jangan hanya berhenti di keselamatan saja, tetapi dikatakan bahwa marilah kita bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Kristus, pengenalan kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, supaya kenapa dikatakan firman Tuhan? Supaya saudara dan saya tidak disesatkan oleh sebuah pengajaran-pengajaran yang palsu, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya dikatakan bahwa kita harus bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Sebab begini Bapak Ibu, bahwa pengenalan yang salah akan Tuhan atau pemahaman yang salah tentang Tuhan itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari dan berujung kepada kekecewaan pada akhirnya. Saya ulangi sekali lagi, pengenalan yang salah akan Tuhan atau pemahaman yang salah akan Tuhan itu akan berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari dan berujung kepada kekecewaan kepada Tuhan. Sebab begini Bapak Ibu, pada akhirnya kita akan banyak protes sama Tuhan. Kita akan mengeluh kepada Tuhan bahwa Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah melayani pekerjaan Tuhan, saya sudah banyak menabur, saya sudah melayani, dan saya sudah jauh-jauh untuk datang beribadah dan melayani.
saya sudah banyak berkorban dan lain sebagainya. Nah, itu bentuk protes kita kepada Tuhan. Waktu pergumulan doa kita tidak dijawab. Waktu mungkin gini, engkau masih mengalami sakit penyakit, engkau masih dalam pergumulan sakit penyakit, atau mungkin ekonomi saudara atau keuangan saudara belum pulih-pulih, atau mungkin gini, keluarga saudara belum juga dipersatukan, atau keluarga saudara belum dipulihkan. Nah, seringkali kita banyak protes. Nah, sekali lagi seperti yang saya katakan, pemahaman yang salah tentang Tuhan, konsep yang salah tentang Tuhan itu akan berujung pada akhirnya. Nah, dan saya yakin bahwa gini Bapak Ibu, konsep yang salah akan mengerjakan pula sesuatu yang salah pula. Saya ulang sekali lagi, bahwa konsep yang salah akan mengerjakan sesuatu yang salah pula pada akhirnya. Nah, dan kalau boleh saya katakan bahwa seringkali kita mengenal Tuhan hanya sebatas Tuhan sebagai juru selamat yang dalam pemikiran kita dia harus memenuhi kebutuhan saya. Ketika saya tidak punya beras, Tuhan kasih beras. Ketika saya sakit, dia datang sebagai penyembuh. Atau mungkin waktu saudara tidak punya uang, dia Tuhan yang akan datang akan memberikan uang. Tetapi kita tidak memahami Tuhan secara utuh yang sebagai raja, yang sebagai yang namanya gini, atau mungkin seorang ayah. Ketika kita melanggar, ada sebuah hukuman yang kita akan terima. Oh ya Bapak Ibu. Nah, jadi hal-hal demikian ini kita harus memahami Tuhan yang benar, yaitu apa? Tuhan sebagai juru selamat atau Tuhan sebagai pengasih, dan Tuhan juga sebagai king, sebagai raja yang betul-betul gini. Waktu kita tidak menjalankan sebuah pemerintahan, sebuah yaitu budaya kerajaan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ada hal-hal sanksi, ada hal-hal yang istilahnya kita dikenakan, kita yang namanya akan diberi yang namanya sebuah ganjaran untuk apa? Supaya kita berbalik lagi di jalan kebenaran. Nah, makanya dalam hal ini seringkali kita banyak melihat orang yang dulu berapi-api melayani pekerjaan Tuhan, dulu begitu bersemangat untuk melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita melihat hari-hari terakhir ini mereka banyak mengundurkan diri, mereka banyak mereka memutuskan untuk yang namanya kembali kepada kehidupan lama mereka. Oh ya, itu banyak banget yang kita lihat. Karena kenapa? Sebuah jawaban kecewa dengan Tuhan. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena kita tidak bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Dan pada akhirnya waktu kita tidak bertumbuh, cuma hanya sebatas bahwa dia hanya juru selamat kita, dan kita hanya mandek sampai di situ saja, yang dalam pemikiran kita Tuhan akan terus memenuhi kebutuhan kita. Dan di sisi lain sebagai Tuhan, sebagai Raja, waktu kita tidak melakukan sebuah perintah, ada sebuah hukuman yang kita harus terima. Oh ya Bapak Ibu, dan itu harus balance, harus seimbang. Itu harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kenali Tuhan dengan benar. Amin. Kenali Tuhan dengan benar. Terus membaca kebenaran firman Tuhan. Terus kita banyak beribadah, banyak merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kita bisa bertumbuh mengenal Tuhan dengan benar. Saya yakin dan percaya waktu pengenalan kita tentang Tuhan benar, pemahaman kita benar tentang Tuhan, percayalah saudara tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Amin. Sebab apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, penyakitmu belum disembuhkan, atau mungkin ekonomi keuanganmu belum dipulihkan, atau mungkin keluargamu belum dipulihkan, engkau tidak akan pernah kecewa sama Tuhan. Sebab engkau yakin penuh bahwa kedaulatan Tuhan itu akan terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Yang percaya dan mengerti katakan amin. Oh ya, sebab percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahwa rencana Tuhan itu akan terbaik dalam kehidupan saudara dan saya. Yang dibutuhkan buat kita adalah gini, kita mempercayai Tuhan dengan benar. Pemahaman ini harus benar. Nah, dikatakan firman Tuhan, bertumbuhlah dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Terus belajar banyak kebenaran firman Tuhan, supaya saudara tidak salah paham tentang Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu please putuskan untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
terus bertumbuh, terus belajar lewat kebenaran firman Tuhan, supaya saudara dan saya lebih lagi memahami, dan saudara dan saya tidak akan disesatkan dan tidak akan kecewa dengan Tuhan pada akhirnya. Puji Tuhan, inilah sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan buat kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Dan terus kami berdoa buat bangsa dan kota kami, di mana ada banyak hal yang terjadi di bangsa dan kota kami ini Tuhan. Tuhan tolong, kiranya bencana yang terjadi, yang dialami oleh anak-anak-Mu di kota-kota, khususnya yang ada di Indonesia Tuhan. Tuhan tolong mampukan, berikan kekuatan. Kiranya kebenaran firman Tuhan berbicara buat kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah anugerah-Mu bekerja lewat masalah, lewat bencana-bencana yang ada. Tuhan semakin dinyatakan di sana. Biarlah banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Buat hari ini kami menyerahkan keberadaan kami sepanjang hari ini, tubuh, jiwa dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Anugerah-Mu menyertai kami, anugerah-Mu membentengi kami semuanya. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat kami, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih. Sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, mungkin ada beban doa yang saudara ingin sampaikan, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.